Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ratu Hanabila Rahman, mahasiswi semester 3 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai geometri yang termasuk dalam mata kuliah Pendidikan Matematika 2 yang diampu oleh Ibu Nur Afni MPD. Apa sih yang dimaksud dengan geometri? Geometri berasal dari bahasa Yunani, yaitu geometria. Geo yang berarti bumi, dan metria atau metro yang berarti mengukur. Di Indonesia, geometri diterjemahkan sebagai ilmu ukur. Teori geometri diperkenalkan oleh Thales pada tahun 624 sampai dengan 547 sebelum Masehi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, geometri didefinisikan sebagai cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat, garis, sudut, bidang, dan ruang. Menurut Ismiani dalam Faudiah Nido pada tahun 2013, menyatakan bahwa geometri adalah pemahaman konsep berbagai bentuk geometri bangun datar dan bangun ruang, mengenal nama dan ciri-ciri berbagai bentuk geometri itu sendiri, serta mencari bentuk-bentuk yang sama dengan masing-masing bentuk tersebut dalam dunia nyata. Ada berbagai macam jenis geometri, seperti geometri bidang dan geometri ruang. Jadi, geometri adalah pendekatan untuk memecahkan masalah dalam mengenali bentuk benda-benda, membandingkan, membedakan, dan juga membedakan kesamaan serta perbedaan bentuk suatu benda yang ada di sekitar. Kemudian kita akan membahas tujuan mempelajari geometri. Gardner menjelaskan bahwa pengenalan bentuk geometri yang baik selain dapat meningkatkan kemampuan kognitifnya, anak dapat memahami lingkungannya. Selain itu, anak mampu berpikir matematika secara logis dan dapat memahami konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, geometri mengembangkan kemampuan intuisi spasial siswa dan dapat menalar secara matematik serta menjadi pemecah masalah yang baik. Kenapa sih kita harus belajar geometri? Berdasarkan laporan Trend in International Mathematics and Science Study atau disingkat TMISS pada tahun 2011, menerangkan bahwa siswa tingkat 8 pada tahun 2011 menunjukkan nilai skala rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia menduduki peringkat 37 dari 43 negara, yang berarti Indonesia menduduki peringkat ke-6 dari bawah, dan hasil tes geometri masih kurang memuaskan dibandingkan dengan tes matematika yang lainnya, seperti statistik dan algebra. Sangat disayangkan sekali ya. Hal ini jelas membuktikan ketertinggalan kita dengan negara lainnya. Dengan demikian, geometri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan matematika siswa di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori geometri. Yang pertama, teori Van Heel. Siapa sih Van Heel itu? Beliau adalah tokoh pendidikan matematika yang berasal dari Belanda. Menurutnya, terdapat 5 tahapan pada perkembangan kognitif anak dalam memahami geometri. Yang pertama, level 0, yaitu visualisasi. Yang kedua, level 1, yaitu analis. Yang ketiga, level 2, yaitu deduksi informal. Yang keempat, level 3, yaitu deduksi. Dan yang kelima, level 4, yaitu rigor. Selanjutnya, ada tahap perkembangan geometri menurut Nuraini pada tahun 2008. Menurutnya, ada 4 tahap yang harus siswa lewati untuk memahami geometri. Yang pertama, level 1, yaitu visualisasi atau recognition. Yang kedua, level 2, yaitu analis. Yang ketiga, level 3, yaitu abstraksi atau informal deduction. Yang keempat, level 4, yaitu deduksi. Perbedaan antara teori Van Heel dan Nuraini terlihat jelas, yaitu teori Van Heel memulai dari level 0, sedangkan Nuraini langsung memulai dari level 1. Selanjutnya,
Kita akan membahas lebih dalam mengenai tahap perkembangan geometri berdasarkan teori Nurani. Yang pertama, level 1, yaitu visualisasi atau recognition. Pada tahap ini, siswa mengenali gambar-gambar bangun geometri melalui bentuk atau penampilannya saja, belum tahu mengenai sifat bangun. Misalnya disajikan gambar seperti sebagai berikut. Ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan lingkaran. Pada tahap ini, siswa sudah mengenali bangun tersebut melalui bentuknya. Meskipun disajikan gambar bangun yang tidak disertai namanya, siswa tetap mengetahui nama bangun tersebut. Misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, siswa menyadari bahwa koin itu berbentuk lingkaran. Kemudian pada level 2, yaitu analis. Pada tahap ini, siswa melihat gambar-gambar sebagai kumpulan sifat-sifat. Mereka dapat mengenali dan menyebutkan sifat-sifat suatu bangun geometri, tetapi mereka tidak melihat hubungan di antara sifat-sifat ini. Misalnya, siswa mengetahui bahwa bangun tersebut adalah persegi, karena memiliki 4 sisi yang sama, dan bangun di sebelahnya adalah persegi panjang karena memiliki 2 sisi yang sama, yaitu sisi yang berhadapan. Jadi, pada tahap ini siswa mengetahui sifat masing-masing bangun, namun tidak mengetahui hubungan bangun tersebut, seperti persegi adalah persegi panjang dan persegi panjang adalah jajar genjang. Lalu, pada level 3 yaitu abstraksi atau informal deduction. Pada tahap ini, siswa mempersepsi hubungan di antara sifat-sifat dan di antaranya gambar-gambar. Jadi, pada tahap ini, siswa sudah memahami nama dan sifat bangun. Untuk sampai pada level ini, harus dipastikan bahwa siswa sudah paham mengenai level sebelumnya, agar tidak mengalami kesulitan melihat hubungan di antara bangun. Misalnya, disajikan gambar persegi dan persegi panjang. Siswa mengetahui bahwa persegi memiliki sisi yang sama panjang. Setiap sudutnya adalah siku-siku sebesar 90 derajat dan mempunyai dua diagonal yang panjangnya sama dan berpotongan di tengah. Sedangkan persegi panjang, setiap sudutnya juga berbentuk siku-siku sebesar 90 derajat, memiliki dua buah diagonal yang sama panjang dan saling berpotongan di titik pusat. Hanya saja, pada persegi panjang hanya sisi yang berhadapan yang mempunyai panjang yang sama. Selanjutnya adalah level 4, yaitu deduksi. Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Pada tahap ini, siswa sudah dapat mengkonstruksi bukti, memahami peran aksioma dan definisi, serta mengetahui makna dari kondisi-kondisi yang perlu. Misalnya, dengan bagaimana cara menghitung keliling dan luas bangun. Untuk memudahkan penjelasan, kita langsung masuk pada contoh soal saja ya. Berapa keliling dan luas persegi pada gambar di atas? Untuk keliling, karena persegi memiliki 4 sisi yang sama panjang, kita hanya perlu menambahkan 4 sisinya, atau dengan cara 4 dikali panjang sisinya. Jadi, keliling pada gambar di atas adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sama dengan 24, atau dengan cara 4 dikali 6 yang akan mendapatkan hasil yang sama juga, yaitu 24. Kemudian, untuk mencari luas, persegi memiliki rumus sisi kali sisi. Maka, pada contoh di atas, jika sisinya sebesar 6 cm, maka besar luasnya adalah 6 dikali 6, yaitu 36. Jadi, keliling persegi pada gambar di atas adalah 24 cm dan luasnya adalah 36 cm. Demikian pula dengan keliling dan luas persegi panjang. Pada persegi panjang, hanya sisi yang berhadapan yang memiliki panjang yang sama. Maka, untuk mencari keliling hanya perlu menambahkan sisinya saja, atau menggunakan cara lain, yaitu 2 dikali P ditambah L. P adalah panjang dan L adalah lebar. Jadi, 6 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4, atau dengan cara 2 dikali 6 ditambah 4, yang akan mendapatkan hasil yang sama pula, yaitu 20. Dan untuk menghitung luas, persegi panjang memiliki rumus panjang dikali lebar, yaitu 6 dikali 4. Jadi, keliling persegi panjang pada gambar di atas adalah 20 cm dan luasnya adalah 24 cm. Jadi, dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pada tahap ini, siswa sudah mengenal dan memahami nama, sifat bangun, dan mengkonstruksi bukti dari bangun. Kita masuk ke bagian terakhir dari pembahasan kali ini, yaitu kesimpulan.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pengetahuan siswa tidak ditentukan oleh akumulasi pengetahuannya, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakan. Geometri dimulai dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk dan menyelidiki bangun-bangun, serta memisahkan gambar. Melalui geometri, anak sadar akan posisi dirinya, dihubungkan dengan benda-benda dan penataan di sekelilingnya. Geometri perlu penekanan akan sifat-sifat bangun geometri, pengembangan titik ruang, dan penggunaan geometri dalam pemecahan masalah. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Silahkan diambil yang baiknya dan dibuang yang buruknya. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam kata atau penyampaian yang kurang tepat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.